العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bid darain amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah temukan kembali di suatu tempat yang mulia, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala di masjid. Karena pada malam hari ini salah satu tanda nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa hambanya ini selalu disibukkan ke dalam kebaikan. Itu merupakan salah satu daripada ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala sudah cinta atau suka dengan hambanya ini, maka hambanya ini tidak didudukan di tempat-tempat yang sifatnya malaikat, atau hamba-hambanya tidak didudukan di tempat di pasar, atau disibukkan dalam perkara dunia, atau disibukkan perkara-perkara yang lain. Tapi tanda kasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala ini menyibukkan hambanya yaitu dalam suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala datangkan hamba tersebut, dudukkan di tempat majelis yang mulia, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk perkara ini Bapak-bapak sekalian, tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa datangnya kita dari rumah ke masjid ini, diluruskan niat kita. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana belajar juga mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila di dalam suatu majlis tersebut mendapatkan suatu ilmu yang mana ilmu tersebut ini belum diketahui atau sudah pernah tahu tapi belum mengamalkannya, bagaimana kalau pas nanti pulang di majelis ini kita bisa niat mengamalkannya? Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tayamum. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan masalah-masalah sebab-sebab terjadinya tayamum. Tayamum ini bakal terjadi kalau bagi seseorang itu dia ibadah, yang mana ibadahnya ini ada satu rukun yang mana bendanya itu, maksudnya tuh rukun tersebut ini ketika lagi tidak ada apa? Air. Kalau pas dia mau bersuci, kalau ketika air tidak ada maka menggunakan tayamum. Nah, kalau yang di sini, kalau yang pernah kita baca kitab sebelumnya tuh rukunnya kan hanya ada 2. Tapi kalau di sini 5 rukunnya. Kalau di kitab-kitab Sabina itu hanya 2. Pertama niat, kedua basuh muka, kemudian tangan. Ya segitu saja penjelasannya. Itu matanya. Tapi kalau sudah mau main sarah ini sudah penjelasan apa? Kayak rinciannya gitu. Nah, nanti lebar lagi gitu. Nah, kalau yang di sini di kitab Minhaj itu ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanuhu la tawir rukun-rukunnya tayamum iku naqlut turabi, memindahkan debu. Kalau naqala, kemudian jika memindahkan sepaman orang min wajahin, saking suatu wajah, ila yadin, sampai ke tangannya, au akasa, atau kebalikannya, opo yadin lan wajah, kafa maka mencukupi opo atayamum fil aswahi, di dalam qaul aswah. Wa niyatu la utawi niat iku istibahati sholati,
waniyatus tiba hati sholati lan utawi niat kebolehan sholat iku la rafu hadasin, tidak mengangkat hadas. Walau nawa jikalau seseorang itu niat sokoman orang fardhu tayamumi ing fardu tayamum lam yakfi maka tidak mencukupi opo atayamumu tayamum fil asohi di dalam qaul asoh. Wajibu lan wajib opo kornoha membarengannya bin nakli kelawan memindahkan debu. Wa kadzalan begitu juga membarengannya niat membarengannya niatnya tayamum iku istidamatuha berlangsungannya niat ila mas syai'in ke suatu tempat dalam suatu usapan minal wajhi dari suatu wajah ala sahihi menurut wajah yang sahih. Kemudian jadi pengertian daripada tayamum di sini, jadi rukunnya yang pertama itu adalah memindahkan debu dari anggota wudu yang diusap. Jadi rukun yang pertama kan biasanya kan kalau yang sebelumnya kan dia ada niat. Nah ini kalau dari sarahnya ke bawah, maka rukun yang pertama itu dia memindahkan debu dari satu anggota bagian yang diusap. Bagian yang diusap itu yang mana aja? Yang pertama muka, yang kedua tangan. Nah nanti yang muka ini ada lagi ntar, bukan sekedar musab-musab gitu doang. Nah tapi nanti dia tuh ada menyala-nyalai jenggot, membersihkan lah gitu. Jadi seperti halnya prakteknya kayak wudhu. Itu rukun pertama. Kemudian penjelasan dari rukun pertama itu kalau seseorang itu kalau seandainya seseorang itu memindahkan debu dari satu wajah ke tangan dengan gambaran seseorang itu berhadas setelah menghilangkan debu usapannya dari debu yang lain, atau kebalikannya maksudnya seseorang itu memindahkan debu dari tangan ke wajahnya, maka itu sudah mencukupi. Itu menurut qaul asor. Kalau muqabil asornya itu tidak mencukupi. Jadi kalau misalkan ada qaul asor bertemu dengan muqabil asor, maka kalau qaul asor ini maksudnya dalil yang paling sahih di antara yang paling jelas gitu. Kalau bertemu dengan muqabil asor berarti hanya sekedar sahih aja, jelas aja gitu. Tingkatannya asor dengan sahih, tinggian asor gitu. Itu rukun pertama seperti itu. Kemudian itu prakteknya tadi itu memindahkan debu dari suatu wajah ke tangannya dengan gambaran seseorang itu berhadas ke atasnya setelah debunya itu hilang dari setelah itu hilang debunya di tempat usapannya dari debu yang lain. Maksudnya tuh dia ini tayamum, ya kan, praktiknya nih kan. Just setelah tayamum, kemudian diusapkan ke dalam ke tempat muka. Nah, ketika dia mengusapkan ke tempat muka nih, terus debunya tuh hilang kena angin begitu. Nah, maka itu sudah mencukupi gitu. Jadi nggak mesti harus debunya itu ada model kayak kalau air kan jelas kelihatan basah gitu. Jelas kelihatan basah kan sehingga orang ini habis kelihatan wudhu nih. Nah kalau debu nih enggak, meskipun itu hilang yang kita usapkan begitu tuh, itu sudah mencukupi. Tapi kalau misalkan kayak model harus ada debunya, berarti itu bukan tayamum, itu namanya make upan gitu. Maksudnya itu debunya nggak terlalu nempel pak, nempel sih nempel, hanya sekedar gimana jelasinnya? Menyentuh saja gitu kan, belum diusap. Jadi nggak nampak sekali bekas debunya gitu loh. Dan itu kalau yang pertama itu bisa muka dulu, baru tangan. Itu kalau asal.
Kalau muqabil asohnya berarti sahih itu bisa tangan dulu atau muka dulu. Tapi yang jelas ya jelas muka dulu baru tangan dulu. Nah, seperti itu. Itu baru rukun pertama. Kemudian warok mutani niatu istibahatis niatu istibahatis sholati wa nahwiha qatawafi la niyatu wahdasin ilahi. Kemudian rukun yang kedua tuh niat kebolehan sholat. Jadi setelah jadi pas lagi dia tayamum itu prakteknya sama kayak wudhu ya. Kalau wudhu itu kan lafaz tayamumnya itu bukan pas lagi kayak begini, bukan. Pas kayak begini cuci tangan ini sunnah basmalah. Mulai praktek niatnya itu pas di sini. Pas di sini tuh. Baru nama itu wudhu ala rabbil dasil asghari fardhu ta'ala. Begitu juga sama niatnya kalau tayamum, nama itu tayamum alis tibahati sholati fardhu ta'ala. Nah, gitu. Jadi ketika berbarengan pas nempel di wajah. Atau bukan pas kita lagi kayak begini baru kita niat, nggak bisa. Tapi yang jelasnya itu dia nempel. Setelah nempel baru dia niat, baru mulai digerakkan. Kemudian seperti contoh kalau di sini tawaf. Kalau tawaf ini la niyata, tidak ada niat itu maujud. Kalau dia itu tawaf. Kalau di sini praktiknya kan tawaf. Kalau misalkan dia tawaf tuf tayamum itu tidak ada gimana bahasanya? Tawaf itu kan nggak sholat. Nah, maka ketika dia niat niat tayamum, kemudian dia niat tayamum untuk sekedar kebolehan sholat. Begitu juga hanya seperti itu, Pak. Berarti kalau gitu, kalau orang dia niat tawaf, nama itu tayammuma listibahati tawafi. Begitu. Listibahati tawafi sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian la niyata wa hadathi au taharatin. Kemudian rukun yang kedua itu tidak mengangkat hadas atau suci dari hadas. Kemudian jadi di sini itu niatnya kebolehan sholat. Kalau misalkan dia niatnya itu kalau niat fardu, maka nggak sah. Contohnya begini, dia niat sholat wajib, berarti dia sholat fardu. Kemudian dia niat pas posisi mau tayamum kagak ada air, dia niat namanya tayamum listibati sholati fardhon lillahi ta'ala. Kalau dia niatnya itu niat fardu, maka tidak mencukupi niatnya. Jadi niatnya itu listibati sholati. Jadi gimana gambaran praktiknya niat tadi itu? Jadi yang benarnya itu hanya niat listibahati sholati. Karena kalau niat kalau niatnya fardu, maka tidak mencukupi niatnya. Jadi kalau pas lagi sholat fardu tiba, maka niatnya listibahati sholati. Terus gimana nanti? Kalau misalkan satu sholat kita sudah kerjakan. Tadi kan niatnya listibahati sholati. Kemudian datang sholat yang kedua, misalkan contohnya sholat zuhur. Sholat zuhur pakai tayamum. Pas di sholat asar, air ada. Terus bagaimana nasib yang sholat pertama? Sholat pertama itu hukumnya sah. Maksudnya itu dihitung dia dianggap sholat. Maksudnya itu dihitung dia telah melaksanakan sholat zuhur. Adapun kalau sholat asar setelahnya, maka dia itu menggunakan air, tidak menggunakan tayamum lagi. Itu bisa dipahami sampai sini?
Banyak sekali contohnya yang nomor 2. Gambarannya banyak. Kita baca semua lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'innawa, kemudian jikalau seseorang itu niat sepaman orang fardhon yang sholat fardu, wa naflan dan sholat sunnah, abihan, kemudian dibolehkan al fardhon atau fardu, walahu maka itu tetap boleh bagi orang itu an-naflu sunnah alal madhabi, menurut pendapat di madhab. Kalau misalkan seseorang itu dia niat sholat fardu, yang niat tadi itu, berarti dia harus niat sholat fardu plus sunnah. Niat sholat fardu plus sunnah, maksudnya dia ngerjain sholat fardu nih, ngerjain sholat fardu. Setelah dia ngerjain sholat fardu selesai, kan tayamum itu kan dipakai untuk satu kali sholat, ya kan? Untuk satu kali sholat. Terus bisa nggak nanti dipakai buat sholat sunnah? Nah, kalau di sini itu tayamumnya itu dibolehkan, maksudnya tuh masih dianggap tayamum. Berarti dia kalau misalkan dia sholat zuhur udah selesai nih. Setelah sholat zuhur udah selesai, kemudian dia mau sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, maka gak mesti dia harus bertayamum lagi. Nah, gitu maksudnya. Jadi tetap dia lanjutkan sholat sunnahnya. Kalau penjelasan sebelumnya kan, tayamum itu dipakai untuk satu kali sholat. Iya, satu kali sholat untuk yang fardu. Nah, bagaimana kalau yang sunnah? Jadi kalau dia kerjain yang sunnah, kalau dia kerjain fardu dulu, syaratnya fardu dulu, habis itu baru kerjain sunnah. Jadi kalau pas kerjain sunnah, gak mesti dia harus tayamum lagi. Jadi masih berlaku tayamumnya. Sampai kapan tayamum itu berlaku? Sampai dia berhadas. Insya Allah bisa dipahami? Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Salah ya. Jadi begitu praktiknya. Terus kalau misalnya boleh nggak kalau misalkan dia sholat tayamum, sholat sunnah dulu? Contohnya sholat sunnah hajat atau sholat sunnah tahiyatul wudu. Pas itu azan zuhur misalnya, atau azan asar. Gimana tuh? Berlaku nggak tayamumnya? Tayamum sholat sunnah tadi kan? Tadi kan masalahnya kan ngerjain dulu yang fardu, ya kan? Kemudian baru sunnah. Kalau di sini dibolehkan. Kalau yang pertama itu dibolehkan. Tapi kalau yang di depan ini ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ini pendapatnya ada 3. Aw nafal awis sholati tanafuli la faradu al madhabi. Atau seseorang itu dia sholat sunnah, atau sholat sunnah, kemudian sholat bukan sholat fardu, itu menurut pendapat yang madhab. Jadi dibalik dia. Tadi kan sholat fardu, habis sholat fardu berarti zuhur. Setelah selesai, kemudian dia mau ba'diyah zuhur. Nah itu dibolehkan. Nah sekarang dibalik, boleh nggak kalau misalkan qabla zuhur itu habis itu baru zuhur? Sunnah dulu nih, sunnah qabla zuhur, habis itu sholat fardu zuhur. Nah kalau di sini pendapat yang ketiga itu tetap dibolehkan. Insyaallah ya. Insyaallah. Masih banyak penjelasan nomor 2 nih. Kemudian selanjutnya wajib qarnuha ayyin niyati. Kemudian seseorang itu dia wajib membarengi niat dengan memindahkan hasil dari tepukan debu tersebut dari wajahnya. Kalau tadi kan yang sebelumnya yang di atas itu pasti sini.
Nah, kalau yang ini niatnya pas lagi menepukkan tangan begini. Jadi pas tayamum di itu di tempat debu tersebut itu kan. Nah, pas lagi inilah menepukkan begini. Nawaitu tayamum listibhatis salati fardholillahi ta'ala. Nah, jadi itu boleh dipakai. Kalau di situ, kalau di sarahnya itu dia wajib membarengi niat ketika kapan? Ketika memindahkan tepukan tangan ke dalam suatu wajah. Pas lagi kayak beginilah. Berarti gambarannya di sini sebelum nempel di wajah. Kalau yang pertama kan dia nempel di wajah. Kalau yang kedua nih, yang di sarah, kalau di matanya dia nempel di wajah. Tapi kalau yang di sarahnya dia niatnya itu pas lagi di sini, baru nempel. Gitu. Kemudian walau azaban qabala al-masih lam yakfi. Jikalau seorang pemuda atau lajang sebelum dia mengusap maka tidak mencukupi. Wa muqabilu shahihi la tajibu, tidak wajib apa al-istidamatu, melangsungkan usapan tersebut. Kalau di sini penjelasannya, kalau bagi orang yang bujang, ya kan, orang yang bujang yang berarti dia itu belum menikah, pas dia lagi niat tayamumnya itu sebelum mengusap, maka dia tidak mencukupi. Berarti dia posisinya kalau yang bujang, dia niatnya harus di sini gitu loh. Nah kalau yang tadi itu, ya satu lagi mungkin yang sudah menikah tapi di sini nggak diterangin. Mungkin belum saya lihat sarah di mahalinya, ini baru di Sirajul Wahadnya sarahnya. Kalau di mahalinya belum lihat gimana alasannya apa gitu, kok ada yang bujang sama ada yang menikah gitu. Nah kalau yang menikah tadi itu, kalau yang bujang tadi kan dia harus di sini. Tapi kalau yang mungkin yang belum nikah kali, nah dia di sini. Yang sudah menikah. Nah, niatnya di sini baru di sini. Bedanya beda sedikit aja sih, hanya seperti kayak orang masuk WC. Masuk WC itu ada yang mengatakan 7 langkah sebelum masuk WC sudah baca doa. Ada yang mengatakan satu lagi 3 langkah sebelum masuk WC. Hanya yang lebih hati-hatinya kalau pakai jalur takwanya yang 7 langkah. Karena kalau yang sudah 3 langkah ini terlalu dekat, bisa terlalu dekat, nanggung gitu loh, sehingga pas dia masuk gak sempat baca doa. Nah kalau 7 langkah lagi, kalau dari 7 langkah itu, nah itu ada kewaspadaan atau berjaga-jagalah dia baca doa. Nah begitu juga kayak tayamum. Kalau tadi kan dia begini pas di sini niatnya, berarti kan belum sampai di sini. Ketika dia baca doanya tuh niatnya, nama itu tayamum istibhatis sholati fardholillahi ta'ala. Nah kalau yang satu lagi kan yang bujang dia harus di sini. Bedanya sedikit aja. Sampai sedetail itu gitu ya syariat. Subhanallah. Kemudian juga minum Ustaz. dan begitu walahu sholatu janazati wa amma farbatul jumati wa laysa lahu fi'luha ma'al fardi wa fi qawlin la yatanafalu ma'al fardi wa fi qawlin akhara yatanafalu ba'da fa'dil fardi la qablahu. Begitu juga untuk sholat jenazah, boleh nih bagi seseorang ketika dia tidak ada air, kemudian ada yang meninggal, untuk menyelamatkan jenazah maka orang itu dia melaksanakan tayamum. Kalau sholat jenazah itu termasuk sunnah. Kalau sholatnya berjamaah berarti termasuk fardu kifayah. Kalau misalkan nggak ada yang nyolatin jadi fardu ain gitu. Kalau fardu kifayah kan gambarannya sudah ada yang mewakili, berarti sudah ada yang mewakili. Tapi kalau yang fardu ain ini nggak ada yang mewakili. Berarti contohnya di kampung itu nggak ada yang tahu orang sholat jenazah. Kemudian dia ada yang pernah ngaji, walaupun cuma mendengar begitu kan, atau dia pernah dapat arahan dari satu ulama atau dari kiai. Nah, maka dialah yang ngerjain
untuk melaksanakan sholat jenazah. Walaupun posisi tidak ada air, maka dia cara mengerjakannya ya dengan tayamum dulu, tayamum baru melaksanakan sholat jenazah. Gitu. Kemudian khutbah Jumat. Kalau di sini menjelaskan kalau dia niat tayamumnya tuh niat tayamumnya untuk khutbah Jumat beserta kefarduannya. Maksudnya dia tuh niat tayamum melaksanakan sholat Jumat, tapi dia niat sholatnya itu niat tayamumnya itu nawaitu tayammuma listibahatil khutbatil Jum'ati, begitu. Nah itu nggak bisa. Tapi tetap harus lisbahati sholati. Walaupun nanti itu posisi sholat Jumatnya dia nanti ada khotib pada hari Jumat. Jadi istilahnya kalau bisa dibilang nggak usah nanggung-nanggung, jadi langsung ke sholatnya saja. Kalau sudah sholat berarti dia melaksanakan Jumat, khotib, terus sholat Jumat, habis itu selesai. Nah maka itu sudah termasuk dihitung tayamumnya dalam kesahan melaksanakan sholat Jumatnya, gitu. Insya Allah bisa dipahami sampai sini. Kemudian contoh selanjutnya, ini ada satu pendapat lagi nih, wa fi qaulin la yatanafalu ma'al fardhi. Menurut satu pendapat tidak boleh mengerjakan suatu sunnah beserta fardu. Itu yang tadi sebelumnya. Berarti kalau dia niat sholat sunnah dulu menggunakan tayamum, sholat fardu nggak boleh. Itu pendapat yang ketiga. Tapi tetap pakai pendapat yang pertama. Kalau yang pendapat pertama itu dia sholat fardu dulu baru sholat sunnah, begitu. Hanya kalau pendapat yang kedua tadi boleh melaksanakan sholat sunnah dulu. Contohnya mau duhur nih, sudah waktu zuhur, dia langsung dia tayamum tapi nggak langsung kerjain sholat duhur. Sholat sunnah dulu, qobliyah duhur dulu urutannya kan. Qobliyah duhur 4 rakaat, sholat duhur, baru ba'diyah zuhur. Itu pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tetap langsung. Jadi habis tayamum langsung sholat duhur, setelah sholat duhur terus sholat sunnah ba'diyah. Nah itu bisa disambung karena fardu kan di atas. Nah baru yang sunnah. Begitu. Bisa lah ya. Bisa. Kemudian waraqul tsali mengusap wajah hatta mustarsilu lihaitihi wal muqaddib min anfihi ala syafatihi. Kemudian rukun yang ketiga itu mengusap wajahnya sampai dia tuh menyala-nyalai jenggotnya. Kemudian apa nih bahasanya? Mengusap mulutnya mengusap hidungnya sama mulutnya. Maksudnya mengusap itu nggak mesti dia masuk ke dalam begitu. Berarti pas lagi dia begini ya. Berarti sampai seperti ini. Prakteknya. Kan gini. Bisa dipahami? Seperti itu. Jadi seperti orang wudhu, hanya beda sedikit aja. Kalau wudhu kan jelas dia ada bekas basahannya. Nah kalau berdebu, apa bekas debunya? Bisa juga sih kalau mau dibuat bekas debu, tapi nanti terlalu kelihatan kayak pakai make up gitu. Nah jadi sekedar debu itu nempel, maksudnya itu ya nempel. Kan ditepuk begitu, kemudian diusap, kemudian hidungnya dimasukkan, gitu kan? Setelah itu, kalau yang punya jenggotnya tebal, baru disela-selai. Ini jangan putus, maksudnya itu jangan putus tuh jangan lepas. Kalau lepas aja jadi mustakmal. Mustakmal tuh bekas gitu loh. Nah jadi dia harus nyambung tuh, maksudnya nyambung tuh nempel. Set.
Gini kan? Atau gini dulu bisa? Insya Allah. Itu rukun yang ketiga. Kemudian warok nurabi yang keempat. Malkur biqoli. Berarti apa yang telah disebutkan. Thumma yadihi ma'amir ini. Kemudian kemudian tangan beserta sikut. Jadi setelah tangan, jadi nggak sekedar tangan aja ya, sampai sikut-sikutnya. Seperti kayak wudhu, batasnya segini nih. Batasnya dia lewat sini ya. Jelas kan? Nah gini. Seperti yang sebelumnya tuh. Seperti itu. Kemudian bagaimana nasib itu kan yang sempurna. Bagaimana nasib yang disabilitas? Cukup yang itu, kalau misalkan patah di situ cukup yang itunya saja lah, diolesi. Nah gitu, jadi nggak mesti kesini sini, gitu. Karena bagian rukunnya di sini. Adapun kesini itu sunnah. Rukunnya sampai sini, dari sini sampai sini. Kalau kesini sunnah. Karena memang ada hadis tuh, barang siapa dia memanjangkan wudunya, maka besok pada hari kiamat wudunya itu akan menjadi cahaya bagi dia ketika di padang mahsyar. Jadi nanti Nabi SAW itu akan mudah mengenali umatnya ketika seseorang itu dia melaksanakan wudhu, misalnya itu rutin gitu loh. Untuk mengenali umat baginda Nabi SAW, maka dengan cara anggota wudhunya itu bersinar. Nah, jadi ketahuan tuh banyak umatnya. Nah kalau misalkan wudhunya udah sampai sini, kan ada yang sampai sini, sampai tangan, yang sering itu tangan dan kaki. Ada orang yang basuh sampai di atas lutut, sampai sini ada. Sehingga biasanya nanti cahayanya sampai sini. Kalau fardunya kan di atas mata kaki, hanya di atas mata kaki saja, itu sudah mencukupi fardunya. Sunahnya di sini. Begitu juga sama hanya kalau orang disabilitas, mata kakinya bisa kan di sini atau di lutut, cukup di ujungnya saja. Apa nih tumpuannya itu? Kalau misalkan ini sendi, nah selesai. Tayamum juga sama, cukup di bagian sendinya saja. Insya Allah ya. Insya Allah. Kemudian wala yajibu isaluhu man bata sya'ari al-khafifi. Tidak wajib juga menyampaikan debu kepada rambut yang tipis. Apa itu rambut yang tipis? Nah, nih. Sini. Lipis itu mana sini ya? Sekitar sinilah. Kalau nggak wajib berarti boleh. Namanya wajib berarti boleh, ha. Tidak diwajibkan berarti kan sekedar boleh. Seperti itulah. Wa tuntabu tasmiyatu wa mashu wajhihi bi darbati kutub al-asahu maksusu wujubu darbataini. Disunahkan juga membaca bismillah ketika bertayamum dan juga mengusap wajah kedua tangan di antara anggota-anggota wajah dan tangan. Kemudian Imam An-Nawawi berkata yang paling asah itu yang sudah dinas kewajibannya di antara dua bagian. Itu tadi tuh yang dia niat membasuh muka, yang kedua mengusap tangan. Kemudian wa in amkana bi darbatin bi khirqatin wa nahwiha. Kemudian jikalau seseorang itu memungkinkan dengan menepuk tangannya, dengan menepuk tangan itu dengan kain dan semisalnya. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada satu contoh lagi. Boleh nggak bagi orang itu dia bertayamum dengan menggunakan kain? Jadi kain itu sorban atau lidah lah. Tadi kan modelnya kan si tangan itu langsung nih ke bumi, maksudnya itu ke dalam ke tanah. Gitu. Nah ini dia menggunakan
kain. Terus kayak diusapkan begitu. Nah, itu boleh nggak? Nah, kita lihat dulu di sini di sarahnya. Bi ayya khuda bi ayya khadu khirqa bi ayya khadu khirqatun kabiratun fayadrabu biha thumma yamsahu bi ba'diha wajhiha wa ba'diha yadayhi wal madaru ala ayyabqa juz'an min yadayhi walau asba'a yadribu lahu darbatan akhara wallahu a'lam. Hadis ini tuh dengan gambaran seseorang itu dia mengambil kain besar, kemudian kain besar itu ditepukkan dengannya tadi, kemudian kain besar tadi itu diusapkan di sebagian wajahnya saja, ya kan? Dan di sebagian tangannya saja. Maksudnya tuh peredaran gimana jelasinnya ya? Boleh pinjam surahnya? Emang ini harus pakai surah, kalau nggak surah, kalau nggak pakai gambar nggak bisa. Ini dilihat dulu nih. Ini kan saya baru pakai Sirajul Wahatnya. Kalau pakai yang Mahali itu, syarahnya itu yang 4 juz itu. Ini pasti ada alasannya kenapa dia pakai ini. Nah, itu. Ini kalau pakai ini, dia ada penyakit. Kayak contoh, ada perkara yang sakit di bagian kulitnya yang mana gak bisa langsung kena debu, cukup begini saja. Nah, ini lingkarannya nih. Ini kan lingkaran nih. Lingkarannya ini diusapkan saja begini. Kalau orang musab itu ada model begini, tapi ini beda. Kalau begini-begini ini dia perawatan. Tapi kalau tayamum dia harus rata. Kalau begini-begini nih untuk menjaga supaya kulit itu enggak lecet. Nah, itu perawatan. Kalau tayamum udah selata. Nah, ini yang menggunakan kain besar ini kalau yang di saraya satu lagi itu dia itu ada penyakit dalam diri maksudnya tuh nggak boleh kena debu. Kalau bisa kena debu tuh dia merah gitu loh, atau pasir lah. Kalau dia atau ya kalau misalkan dia kena debu dia gatal gitu. Sehingga debu tersebut menjadi mudarat dalam diri dia. Kalau misalkan dalam syariat kan kalau misalkan suatu benda yang sekiranya itu bisa buat bersuci, kalau benda tersebut itu ada mudarat itu ada tanda bahayanya. Kalau contohnya di wudu itu air lah, itu nggak boleh dipakai. Tuh air itu air keras, itu nggak bisa karena perkara yang merusak, menzolimi diri sendiri. Nah begitu juga sama kayak yang tadi kain itu. Misalkan orang pakai kain lebar begini. Nah, dari kain inilah dia hanya begini saja. Nah, ini ketika seseorang itu dia mempunyai, maksudnya tuh punya penyakit lah di wajahnya. Kalau dia kena debu terjadi merah-merah atau timbul penyakit apa atau gatal-gatal gitu. Nah, seperti itu. Begitu juga halnya sama dengan tangan. Oke, soal bisa dipahami? Wa yaqaddamu yaminuhu wa a'la wajhi. Kemudian mendahulukan yang kanan ke atas wajahnya. Berarti dari kanan tuh seperti itu wudu. Kemudian wa yakhafu al-ghubaru dan menapiskan debu. Berarti debu tadi itu ditipiskan. Maksudnya tuh bukan ditebelin ya, tapi ditipiskan kayak tadi tuh. Wal muwalatu tayammumi kal wudu'i, seperti halnya berkesinambungan tayamum itu seperti halnya wudu. Berarti pelaksanaannya tayamum itu seperti, maksudnya gerakannya tayamum tadi itu seperti halnya anggota wudu. Kemudian qultu wa kata al-ghuslu wa yundabu tafriqu asabi'i awalan wa yajibu naz'u khatamihi fi thaniyati. Menurut Imam An-Nawawi, begitu juga orang mandi. Nah, ini orang mandi kayak mana nih dia tayamum? Berarti apakah dia harus guling-guling di debu gitu? Kayak ayam gitu? Nah, maksudnya enggak, kalau misalkan dia junub,
dia junub, kemudian nggak ada tempat mandi nih, kayak mana dia caranya? Nah, maka sebagai perwakilan itu dia hanya bertayamum. Nah, kalau misalkan nanti kalau udah ketemu air dia mandi, begitu. Kemudian disunahkan juga bagi orang yang bertayamum itu dia meregangkan jari-jarinya yang pertama. Berarti tadi itu kan dia mengusap begitu tuh. Nah, kemudian jarinya diregangkan begini. Gitu. Sama yang kiri pun begitu. Set. Nah, gini. Dan wajib juga bagi orang itu apa? Melepaskan cincin. Nah, bagi orang yang punya cincin itu maka dilepaskan ketika dia tayamum. Sama halnya seperti halnya orang wudu. Wallahu a'lam. Semoga Allah SWT yang mengetahuinya. Bisa belum? Iya. Masya Allah. Boleh sampai di sini para jemaah sekalian? Ada yang mau bertanya dari seputar tayamum, yang dari segi pergerakan tayamum atau benda-benda apa saja yang digunakan untuk tayamum? Nah, silakan bagi para jemaah. Nah, ada yang bertanya? Nah, gimana? Saudara Rahmat? Ada yang pakai serban kan? Ya? Kemudian orang yang sakit, seandainya apa? Tidak ada tempat lain lah kan? Tidak ada tempat lagi. Artinya dia mau pindah tidak bisa kan? Dia sakit di tempat itu. Ya. Terus Di tempat tidurnya ya, tilamnya